Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Bacaan kitab suci hari ini berasal dari Efesus pasal 4. Jadi jika Anda memiliki Alkitab, bukalah ke Efesus pasal 4. Itu dimulai di ayat 11. Dan di Alkitab saya, ada di bawah subjudul karunia yang berbeda. Dan bagaimana itu bekerja sama dalam tubuh Kristus. Jadi Efesus pasal 4 ayat 11, berbunyi. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak, yang diombang-ambingkan. Oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh, yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu. Oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Semoga Tuhan menambahkan berkat dalam pembacaan firman-Nya. Saya ingin menyambut kalian semua di rumah Tuhan. Saya senang Anda ada di sini. Dan saya senang kita beribadah bersama hari ini. Di luar mendung, tapi di dalam cerah, bukankah begitu? Saat kita mulai hari ini, saya akan menceritakan sebuah cerita. Sebelum menjadi pendeta, beberapa dari Anda tahu, Donna dan saya memiliki bisnis, kami dulu memiliki bisnis. Kami membuat pakaian. Dan kami juga membuat sprei tempat tidur dan handuk. Dan apapun, banyak pekerjaan. Dan kami memiliki orang-orang yang bekerja untuk kami. Dan kami akan membeli bahan mentah, kain mentah dari pabrik. Dan itu seperti gulungan kain. Dan kami memiliki mesin jahit, dan mesin pemotong, dan semuanya. Dan kami memotongnya mengikuti beberapa bentuk. Dan ukuran tertentu dari ukuran kecil, S ke ekstra besar, XL. Dan ekstra besar kadang-kadang. Dan kami benar-benar tidak akan memotong satu persatu. Kami memiliki penemuan yang cukup primitif. Dan kami meletakkan kain di atas meja besar dan meja itu adalah meja raksasa. Sebenarnya, meja itu seperti dari sini ke tempat Ricky. Atau lebih besar dari itu, meja panjang raksasa. Dan kami meletakkan kain di atas meja, dan dilipat dan dilipat dan dilipat. Dan kami meletakkan sekitar 100-150 lapis kain. Dan kemudian saya memiliki pedang yang saya buat. Saya pergi ke pabrik dan membuat pedang yang sangat tajam. Sehingga jika Anda menjatuhkan selai rambut, pedang itu akan memotongnya. Dan saya membuat 2 pegangan pada pedang itu. Dan di meja, saya membuat saluran. Dan Donna menggambar di atas meja, bentuk celana. Mengikuti bentuk, menggambar dengan kapur. Dan Donna meletakkan 2 beban berat di atas kain, supaya kain tidak akan bergerak. Dan Donna melompat naik di atas kain itu, di atas meja. Dan saya pergi ke bawah meja, dan saya memegang 1 gagang pedang. Dan dia memegang gagang lainnya. Dan karena mesin yang memotong bahan, hanya mampu memotong hingga 2 sekaligus. Dan kami memotong 150 sekaligus. Dan inilah 150 celana dalam 1 detik. Dan memberikannya kepada orang-orang di mesin jahit. Dan mereka akan. Dan pada malam hari, kami memiliki 150 pasang celana. Dan hanya dengan 12 orang, melakukan seperti 100 orang yang melakukannya di pabrik. Dan maksud saya, itu cepat. Yah. Saya bukan seorang pendeta dan pendeta adalah salah satu kerabat saya dan dia adalah orang yang baik. Berdedikasi, mengasihi Tuhan, bekerja keras. Istrinya di sisi lain. Apakah saya diizinkan untuk mengkritik? Tidak. Baik, saya tidak akan mengkritik. Istrinya, dia adalah wanita yang luar biasa. Tetapi dia lebih banyak berbicara daripada saya. Maksud saya, wanita itu bisa menutup telingamu. Dia menggunakan baterai Duracell. Oh bukan, sel surya. Dia tidak pernah berhenti berbicara. Istirahatlah, bernapas.
dan dia datang kepada saya dan berkata, "Pendeta, tidak, saya minta maaf, saya bukan pendeta, saya pemilik bisnis." Dia berkata, "Pavel, saya tidak punya pekerjaan. Kami memiliki 4 anak. Apakah Anda mau mempekerjakan saya? Anda memiliki 12 pekerja." Donna dan saya berdiskusi, dan saya berkata, "Tidak, dia tidak suka bekerja, dia suka berbicara." "Baik, kami mempekerjakan Anda." Nah, bila Anda mempekerjakan kerabat dan istri pendeta, itu berarti cukup berat. Percaya padaku, karena jika Anda memiliki konflik, apa yang dapat Anda lakukan? Anda memahami saya. Dan Anda tahu apa? Dia cukup menghibur karena dia berbicara. Tetapi tidak pernah bekerja, tetapi dia tidak senang kecuali jika Anda melihat ke matanya. Jika Anda seorang pekerja dan Anda bekerja, dan dia berbicara dan Anda tidak mengikutinya, dia akan marah. "Hei, John, lihat aku. Hei, Mary, lihat aku." Dan semua orang harus melihatnya dan dia berbicara dan mereka harus tertawa. Dan saya pergi dan dengan cara yang baik, saya berkata, "Dengarkan. Tolong kurangi bicara. Anda dapat berbicara saat istirahat dan bekerja." Dan dia berkata, "Apakah Anda kesal karena saya berbicara lebih banyak daripada yang Anda lakukan?" Saya berkata, "Tidak, bukan itu intinya. Anda dapat berbicara di rumah. Anda dapat berbicara saat istirahat atau Anda tahu. Pergilah ke ruangan yang lain dan bicaralah dengan mereka yang istirahat. Tetapi biarkan para pekerja bekerja karena kami memiliki komitmen untuk menyelesaikan 50.000 handuk. Sebenarnya, saya ingat minggu itu 50.000 handuk dalam 3 hari. Dan saya berkata, kita harus menyelesaikannya. Ini akan menghasilkan banyak uang. Dan kami membayar mereka uang yang banyak. Maksud saya, gaji rata-rata adalah 1.640 sebulan. Dan saya membayar mereka masing-masing 10.000. Saya serius. Jadi kami membayar mereka dengan gaji yang bagus, tetapi saya berkata, "Hei, kita harus menyelesaikannya. Jika kita tidak menyelesaikannya, kita semua dalam masalah." Dan dia mengatakan, "Ayolah, yang benar saja. Anda menyukai saya, bukan?" Saya berkata, "Ya, bukan itu poinnya." Dan itu sangat sulit. Suatu hari, Donna dan saya, karena kami tidak bisa menyelesaikan handuknya. Jadi Donna dan saya harus tinggal di malam hari dan bekerja 2 malam, sepanjang malam. Untuk menyelesaikannya karena dia tidak mengizinkan orang lain untuk bekerja. Jadi suatu hari kami harus melakukan sesuatu yang sangat sulit. Saya harus menyampaikan pesan. Bisakah Anda menebak, apa pesannya? Apa pesannya? Anda dipecat. Saya istri pendeta. Saya berkata, "Ya, Anda dipecat." Saya kerabatmu, Anda dipecat. Saya akan memberimu 2 bulan gaji di depan. Dan saya akan terus membantumu setiap kali Anda membutuhkan. Tapi saya ingin engkau keluar, itu pintunya. Anda dapat mengunjungi kami, tetapi tidak selama jam kerja, karena engkau banyak bicara. Pernahkah Anda berada dalam situasi yang Anda tahu? Anda perlu memberitahu seseorang sesuatu, dan Anda mengalami kesulitan untuk melakukannya. Dan Anda tahu apa yang benar di hatimu, tetapi Anda tidak melakukannya. Dan kemudian Anda mengalami sakit kepala selamanya, gantinya mengalami sakit kepala 1 kali. Apakah Anda tahu apa yang saya katakan? Baik. Pelajaran hari ini. Ini adalah jenis pelajaran yang sulit saya sampaikan. Dan juga sulit bagi Anda untuk membicarakannya. Dan sebagian dari kita melakukannya, dan melakukannya dengan tidak bijaksana. Tanpa berpikir, dan Anda tidak harus melakukan itu. Alkitab berkata, bicaralah kebenaran. Dalam kasih. Hari ini, kita berbicara tentang Daniel pasal 7. Setiap saat. Selama saya menjadi seorang Advent, saya telah menjadi seorang Advent sepanjang hidup saya. Dan ayah saya telah menjadi seorang Advent sepanjang hidupnya, dan kakek saya. Jadi dari generasi ke generasi, semua pembicara yang pernah saya dengar. Ketika mereka berbicara tentang Daniel pasal 7. Tebak siapa yang mereka bicarakan? Tentang binatang. Apakah Anda setuju dengan saya? Saya benar-benar memiliki waktu yang sulit untuk percaya bahwa ini tentang binatang. Saya pikir ini tentang anak domba. Saya tidak tahu apakah Anda mengerti saya. Saya benar-benar sulit untuk berpikir ini tentang binatang. Saya pikir ini semua tentang Yesus. Tapi bagaimanapun binatang itu ada di dalam Alkitab. Jadi mari kita sedikit ke pasal 7. Saya akan menjelaskan ketika kita berbicara tentang Daniel. Bahwa Yesus menubuatkan untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu. Bahwa mereka akan datang kepadamu, dengarkan dengan berpakaian domba. Tetapi di dalam, mereka akan menjadi apa? Serigala. Sekarang dengarkan baik-baik. Yesus tidak mengatakan orang dari luar, dia berbicara tentang siapa? Orang dari dalam, dan kemudian. Bahkan Paulus berbicara tentang hal itu, Kisah Para Rasul 20 ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri. Dari dalam gereja. Jadi saat kita belajar Daniel, akan ada orang-orang dari dalam gereja yang akan menjadi nabi palsu.
orang-orang dari dalam gereja. Yang sebenarnya adalah serigala. Dan yang pasti itu bukan Anda dan bukan saya. Jadi, izinkan saya menjelaskan bahwa setiap nubuatan dalam Alkitab memiliki 2 atau 3 pemenuhan. Misalnya, nubuatan tentang Elia. Aku akan mengirim Elia. Itu adalah Elia secara fisik. Itu adalah Yohanes Pembaptis yang dilambangkan oleh Elia. Apakah Anda setuju dengan saya? Dan kemudian umat Allah pada akhir zaman, yang akan mewakili Elia. Berapa banyak penggenapan? Yesus dalam Matius 24 berbicara tentang kejatuhan Yerusalem. Tetapi itu adalah nubuatan lain yang mengacu pada akhir dunia. Apakah Anda setuju? Itu sangat sederhana. Jadi berapa banyak penggenapannya? 2, 3 penggenapan. Saya bisa membuktikannya kepada Anda. Nah, nubuatan yang Yesus katakan bahwa akan ada serigala di antara kamu. Memiliki beberapa penggenapan. Dan kita akan membicarakannya. Mari kita mulai. 553 sebelum Masehi, Daniel sekarang berusia 70 tahun. 50 tahun kemudian setelah pasal 2. Ketika dia mendapat mimpi tentang patung itu, dia menerima penglihatan tentang binatang itu. Sekarang Anda berpikir Daniel adalah seorang nabi. Seseorang menjawab doanya. Yah, saya katakan kepada Anda. Ada 50 tahun dalam hidupnya bahwa tidak ada yang terjadi. Dia terus berdoa setiap hari, dan tidak ada yang terjadi. Dan dia tidak marah dengan Tuhan. Dia hanya terus berdoa. 50 tahun kemudian setelah pasal 2, dia menerima penglihatan. Dari pasal 7. Dan di pasal 7, ketika Daniel berusia 70 tahun. Itu adalah tahun pertama pemerintahan Belsiazar. 14 tahun sebelum Babel akan runtuh. Di pasal 7 di ayat 2, dikatakan, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Ayat 2. Jadi izinkan saya menjelaskan sedikit di sini, bahwa ada angin, ada binatang, dan ada laut. Apa itu angin? Angin berarti perselisihan. Laut berarti manusia. Anda melihat jawabannya dalam ayat-ayat yang Anda lihat. Ngomong-ngomong, saya melihat ke layar itu. Anda melihat ke layar itu. Baik, ayat-ayat itu, Wahyu 17, Daniel pasal 7. Dan binatang berarti kerajaan. Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Kita tidak perlu menafsirkannya. Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Baik, jadi. Ayat 3, 4 binatang besar naik dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Jadi binatang berarti raja atau kerajaan, datang dari laut, dari antara manusia. Masing-masing berbeda. Binatang pertama adalah apa? Ayat 4. Ayat 4. Binatang pertama rupanya seperti seekor singa, dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Sayap, manusia, berdiri tegak, mempunyai hati. Binatang kedua, ayat 5 adalah beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, memiliki 3 tulang rusuk, ada di dalam mulutnya. Beruang, berdiri pada satu sisi, 3 tulang rusuk. Binatang ketiga ayat 6. Macan tutul. Memiliki 4 sayap dan 4 kepala. Dan kepadanya diberikan kekuasaan dan seterusnya. Binatang keempat, ayat 7. Beberapa orang mengatakan di sini bahwa binatang keempat itu tidak terdeskripsikan. Saya sangat tidak setuju. Dalam Alkitab, binatang ini digambarkan dengan sangat baik. Hanya saja tidak disebutkan namanya. Binatang ini tidak memiliki nama seperti singa, macan tutul. Dikatakan binatang yang mengerikan. Dan kemudian digambarkan binatang itu, kepala, tanduk, semuanya, dijelaskan dengan sangat baik. Tetapi tidak disebutkan namanya. Baik. Saya melihat, ayat 7. Seekor binatang, menakutkan, sangat kuat. Bergigi besar dari besi, melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya. Berbeda dari semua binatang lain sebelumnya, dan memiliki 10 tanduk. Nah, saudara-saudara, ini adalah mimpi yang indah. Tidakkah Anda senang memiliki mimpi ini di malam hari? Anda akan bangun dengan sangat bahagia. Oh sayang, saya punya mimpi yang indah tentang binatang, tanduk. Anda tidak ingin bangun dari jenis tidur seperti ini, bukan? Tidak mungkin. Ayat 23. Dan yang keempat, akan menjadi kerajaan yang keempat, yang akan berbeda dari yang lain. Dan kerajaan itu akan melahap seluruh bumi. 4 binatang, mereka datang dari air dan angin, manusia dan perselisihan.
Kita mengatakan bahwa kitab Daniel memiliki struktur kiastik. Dan kita mengatakan bahwa di dalam Daniel, dalam struktur kiastik, pasal 2 berjalan bersama dengan pasal 7. Mereka membicarakan hal yang sama. Dan izinkan saya menjelaskan ini. Pasal 7 ini adalah inti dari kitab Daniel. Apa itu pasal 7? Di mana itu? Pusat buku. Kita akan segera membahasnya, hanya dengan cepat membahas binatang itu sedikit. Dan kemudian kita ke pelajarannya. Pasal 7 ada di tengah buku. Jadi dalam struktur kiastik, ini mengarah ke ini dengan ini dengan ini. Dan pasal 7 tepat di puncak piramida. Di sanalah ada pesan yang paling penting. Seluruh kitab Daniel, ini tentang satu kata. Ini dimulai dengan J. Judgment, penghakiman. Bahkan kata Daniel berarti penghakiman. Atau Tuhan adalah hakim saya. Namun, pasal 7 itu sendiri, semuanya tentang penghakiman. Dan di tengah pasal 7, ada dua hal yang terjadi. Yesus dihakimi. Dan kemudian orang-orang kudus dihakimi. Sekarang penghakiman, adalah kabar baik bagi mereka yang mengasihi Tuhan, tidak ada kabar yang lebih baik. Karena Yesus membayar mereka, dan Dia mewakili mereka, dan Dia adalah pengacara mereka. Dan mereka akan diselamatkan. Mereka yang mengasihi Yesus, penghakiman adalah kabar terbaik. Tapi itu bukan kabar baik bagi mereka yang tidak mengasihi Tuhan. Bagaimanapun, sekarang dengarkan baik-baik pasal 7. Memiliki 5 mata pelajaran. Itu mudah, Anda dapat melihatnya di sana. Nubuatan, penganiayaan, penghakiman, kerajaan Allah, dan pelajaran. Hari ini, kita akan berbicara sedikit tentang nubuatan, pemindaian cepat ke nubuatan. Dan fokus pada pelajaran. Lain waktu. Kita akan berbicara tentang bahasa Aram, sejarah dan banyak tentang penghakiman dan kerajaan Allah. Apakah Anda mendengar, bagaimana kita akan membagi pasal 7 menjadi 2? Meskipun seharusnya kita berbicara selama 1 atau 3 bulan penuh tentang pasal 7, tetapi kita akan membahasnya dengan cepat. Baik, saat kita pergi ke slide berikutnya, saya ingin menunjukkan sedikit tentang struktur kiastik. Pasal 2 dan 7, Babel adalah singa. Media Persia, beruang. Yunani, macan tutul. Roma adalah binatang yang keempat yang mengerikan, digambarkan dengan sangat baik. Dan kemudian keduanya, batu yang datang, dan kerajaan Allah, Anda lihat, sangat paralel. Ngomong-ngomong, ada prinsip dalam nubuatan, yang disebut ulangi dan perbesar. Apa yang ada di pasal 2, ada lagi di pasal 7. Diulang, tetapi memberikan rincian lebih lanjut. Itu dijelaskan lebih lanjut, dan sekali lagi, di pasal 8 dan 9, dan sekali lagi di pasal 11 dan 12. Sangat paralel. Mari kita lanjutkan. Apakah Daniel tahu pasal 7 berbicara tentang masalah yang sama? Seperti pasal 2, bagaimana menurutmu? Ya atau tidak? Tentu saja, dia tahu. Alkitab berbicara tentang hal itu. Yeremia membicarakannya, Yesaya membicarakannya, banyak orang lain membicarakannya. Malaikat itu menjelaskan kepada Daniel. Dan Daniel mengetahuinya. Babel adalah singa. Babel itu adalah kepala emas. Daniel tahu tentang itu. Jadi, ngomong-ngomong, Yeremia membandingkan Babel dengan singa. Dan Yeremia juga membandingkan dengan piala emas. Mari kita mulai binatang pertama, Babylon. Binatang pertama. Mari kita lanjutkan dari Daniel 2 dan Daniel 7. Mari kita pergi ke slide berikutnya. Baik, disinilah kita. Binatang pertama, Babylon. 605 hingga 539 sebelum Masehi. Emas. Kita membicarakannya di pasal 2, ada banyak emas. Jalanan diaspal dengan emas. Apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Jalanan diaspal dengan emas. Saya berharap saya ada di sana. Hanya untuk menggunakan sekop atau sesuatu dan mendapatkan beberapa batu bata. Hanya beberapa saja. Jalanan diaspal dengan emas. Di antara kuil Marduk, Dewa Matahari, SON. Maaf SUN, Dewa Matahari. Dan kuil Nebo, Dewa Kebijaksanaan. Ada jalan yang menghubungkan dua kuil, yaitu yang paling tinggi. Di sepanjang jalan itu, ada singa emas di sisi kiri dan kanan jalan. Meja raja terbuat dari emas. Tahta raja terbuat dari emas. Dua singa besar di sisi kiri dan kanan singgasana raja terbuat dari emas. Di dinding kuil, ada singa emas. Yang direkatkan di dinding, atau dibuat atau apapun, semuanya emas. Imam mempunyai pakaian yang dirangkai dengan tapak emas. Saya bisa terus, dan terus.
Singa di dinding, singa di kuil, singa di pinggir jalan, singa emas di mana-mana. Kekuasaan Babel, kerajaan meliputi sebagian besar dunia yang dikuasai pada saat itu. Tidak ada yang percaya bahwa Babel akan jatuh. Dindingnya begitu kuat, begitu tebal, begitu tinggi sehingga Anda tidak bisa melewatinya. Seperti selama pemerintahan komunis di Rumania, jika seseorang berbicara tentang komunisme, mereka akan menjemput Anda dalam waktu setengah jam dan membunuh Anda. Jadi kami pikir komunisme tidak akan pernah runtuh. Dan dalam seminggu, di tahun 1989, komunisme runtuh, hilang. Tapi tak seorang pun percaya, sama halnya dengan Babel. Mereka pikir itu tidak akan pernah runtuh. Pada kenyataannya, Belshazzar memiliki pernyataan di beberapa tablet. Cuneiform tablet, di mana dia mengatakan, Babel akan tetap abadi. Bahwa Babel tidak akan pernah bisa ditaklukkan. Jadi Babel runtuh. Dan diikuti bagian kedua, yang adalah media Persia, perak dan beruang. Hal yang sama. 539 hingga 331 sebelum Masehi. Mengapa dua lengan? Karena ada dua kerajaan. Anda ingat bahwa beruang itu duduk pada sisinya yang sebelah. Karena salah satu dari dua kerajaan, Persia lebih kuat dari kerajaan yang lain yaitu Media. Saya akan lebih cepat tentang nubuatan, supaya saya membahas pelajaran. Dan memiliki 3 tulang rusuk di mulutnya, karena menaklukkan 3 negara. Untuk benar-benar mengambil kekuasaan, Mesir, Lydia dan Babel. Kerajaan kedua ini tidak menggunakan emas, tetapi perak. Sejarah mengatakan bahwa perak ada di mana-mana mulai dari istana raja dan jalan-jalan. Perak itu seperti batu, dikatakan dalam sejarah. Perak seperti batu, di mana-mana. Itu akan cukup baik juga bukan? Baik. Kerajaan ketiga, Yunani, kita lanjutkan, perunggu, macan tutul. 331 sebelum Masehi ke 168 setelah Masehi. Yunani. Sejarah mengatakan bahwa seluruh pasukan Alexander yang agung ditutupi dari kepala hingga kaki dengan perunggu. Dia mengambil tentara ayahnya, Philip. Dan dia pergi untuk menaklukkan setiap kerajaan yang dikenal di sekelilingnya. Dengan kecepatan elang. Apakah Anda tidak tertarik dengan sejarah mengatakan kecepatan elang? Apa yang dimiliki elang? Sayap. Sayap dalam nubuatan berarti kecepatan. Dan kita melihat macan tutul itu memiliki 4 sayap, yang berarti kecepatan yang luar biasa. Dan hanya dalam waktu singkat, Alexander Agung menaklukkan seluruh dunia yang dikenal. Hingga India pada tahun 326 sebelum Masehi. Dan kemudian dia meninggal hanya 2 tahun kemudian pada tahun, 3 tahun kemudian pada tahun 323. Dan binatang ini memiliki berapa banyak kepala? 4 kepala, karena kerajaan Yunani tidak mati bersama Alexander. Itu berlangsung 144 tahun lagi. 4 jenderalnya yang kita kenal, mengambil alih. Dan mereka adalah Kassander, Lysimachus, Ptolemy, dan Seleucus, kita mengetahuinya. Mereka mengambil alih dan mereka mulai berkelahi. Sejarah mengatakan, silahkan ke slide berikutnya. Sejarah mengatakan, itu adalah Alexander. Masing-masing jenderal mulai berperang melawan yang lain, dan itu adalah perselisihan. Dan saat kita pergi ke paragraf berikutnya, pada tanggal 22 Juni tahun 168, pada pertempuran Pydna, Kekaisaran Yunani hancur dan Roma mengambil alih. Jadi kita pergi ke kekaisaran keempat, Roma. Besi, atau binatang yang mengerikan, 168-476. Kemudian, datang binatang lain yang mengerikan. Dan binatang itu memiliki gigi besi. Tidakkah kamu menemukan bahwa itu adalah kaki besi, gigi besi, sama, itu paralel. 2 kaki karena ada 2 bagian kekaisaran. Kekaisaran Timur dan Kekaisaran Barat. Roma mencakup periode terpanjang, wilayah terbesar, kekuasaan terbesar di antara semua kerajaan, sejauh ini. Sejarah menyebutnya kekuatan besi Roma. Semua senjata terbuat dari besi. Monarki besi, sejarah mengatakannya. Jadi mari kita lanjutkan. Anda mengatakan pendeta, kami tahu pasal 2 dan pasal 7, berbicara tentang hal yang sama. Tetapi apa yang berbeda? Dari yang saat ini, itulah yang berbeda. Dari 10 tanduk, ketika Kekaisaran Romawi pecah. 10 jari kaki, 10 tanduk binatang. Dari 10 tanduk, ada tanduk kecil yang datang dari antara mereka. Ayat 8, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu. Tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil. Sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Dan kata-kata ini, Anda dapat melanjutkan dan membaca.
Saya ingin pindah ke ayat 24. 10 tanduk ini adalah 10 raja. Dan dari antara mereka, mereka berbeda dari yang lain. Ayat 21. Dari antara mereka datang sebuah tanduk, dan tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus. Dan mengalahkan mereka. Untuk sementara waktu. Jadi ayat 25, sekali lagi, ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan orang-orang kudus akan diserahkan ke dalam tangannya. Baik, kita berhenti di sini. Tanduk ini akan mengubah waktu dan hukum, dan berperang melawan orang-orang kudus. Dan dia akan menang melawan orang-orang kudus untuk sementara waktu. Selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, Alkitab mengatakannya. Kita tahu kita telah belajar itu. Para pelajar Alkitab mencapai kesimpulan yang sangat sulit bahwa sebenarnya tanduk ini tidak lain adalah gereja Kristen. Jadi siapakah gereja Kristen itu? Itu Anda dan saya? Itu Anda dan saya? Kita berasal dari gereja Kristen, bukan? Gereja Kristen membunuh Yesus, bukan? Orang-orang Yesus yang membunuh Yesus, bukan orang Romawi. Apakah Anda setuju dengan saya? Dan gereja Kristen selalu menganiaya orang-orang Kristen. Dan itu terjadi hari ini. Dan itu akan dilakukan saat akhir zaman semakin mendekat. Paulus mengatakan bahwa akan selalu ada serigala di antara domba. Dari dalam dirimu sendiri, dari antara gereja. Gereja telah menganiaya orang-orang kudus. Izinkan saya memberitahu Anda ini, bahwa Anda akan marah dengan saya. Dan menemukan sangat tidak pantas dan sangat menantang. Jika gereja Advent akan bertahan 1000 tahun. Saya yakin bahwa jika kita memiliki kekuatan, jika kita adalah gereja terkuat di seluruh dunia. Di atas semua gereja lain, dan memiliki semua kekuatan dan semua uang di dunia. Akhirnya kita akan mulai menganiaya. Anda mungkin tidak setuju dan Anda tidak harus melakukannya. Tetapi semua gereja sepanjang sejarah, semua, tidak terkecuali. Semua, pada awalnya murni. Dan ketika orang mendapatkan kekuasaan, apa yang terjadi pada mereka? Secara perlahan, gereja demi gereja, mereka menjadi rusak dan mereka lupa dari mana mereka memulai. Dan mereka mulai menganiaya yang lain. Dan Tuhan memanggil umat yang sisa. Dan mereka menjadi gereja yang benar, dan mereka murni, dan mereka mengasihi Tuhan. Dan setelah mereka mendapatkan banyak dan lebih banyak orang, dan mereka terorganisir, mendapatkan uang dan kekuatan, apa yang mereka lakukan? Turun lagi, dan Anda pergi ke yang kedua dan ketiga dan keempat dan Anda sampai ke Laodikia. Laodikia itu sangat bagus dan begitu murni, apakah begitu? Benar begitu, lihat di Alkitab, jika Anda tidak percaya saya. Apa yang dikatakan tentang Laodikia? Kita akan membicarakannya lebih lanjut. Laodikia, jika waktu akan berlangsung 1000 tahun lagi. Dan jika kita menjadi gereja terkuat, saya khawatir kita juga akan rusak. Ya, ada orang yang korup di gereja, lihat saja ke sekelilingmu. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan, saya tidak sedang membicarakanmu. Saya tidak berbicara tentang Anda. Jadi mari kita pergi ke paragraf yang kita dapatkan dari Western Watchman. Gereja telah menganiaya orang-orang kudus. Siapa? Penyembah berhala? Bukan. Mereka yang mengasihi Tuhan. Hanya pemula, dalam sejarah gereja akan menyangkal hal itu. Kita selalu membela penganiayaan dan sebagainya. Ketika gereja berpikir itu baik untuk menggunakan kekuatan, dia akan menggunakannya. Nah, saudara-saudara, hanya ada satu gereja dalam sejarah, yang berkuasa selama 1260 tahun. Dan kita tahu gereja apa itu. Dan saya benci mengatakannya, ini sulit bagi saya untuk mengatakannya. Tetapi itu adalah gereja Katolik sebenarnya. Dan bukan hanya gereja Katolik, banyak gereja lain juga melakukannya. Umat Tuhan dari dalam gereja membunuh umat Tuhan dari dalam gereja. Banyak dari orang-orang Kristen besar, paragraf berikutnya. Berbagi pandangan nubuatan yang sama, bahwa antikristus adalah siapa? Kepausan Romawi. Dan di antara mereka adalah Luther dan Calvin dan Melanchthon dan seterusnya. Kekuasaan ini akan mengubah waktu dan hukum, ayat 25. Satu-satunya perintah dalam hukum yang berhubungan dengan waktu adalah perintah keempat. Apakah Anda setuju dengan saya? Satu-satunya perintah dalam 10 perintah, yang berhubungan dengan waktu adalah hukum yang keempat. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. Baik, kita akan membahas beberapa paragraf. Paus, inilah yang mereka katakan tentang diri mereka sendiri. Memiliki kekuatan untuk mengubah waktu dan membatalkan hukum. Tidakkah Anda pikir itu aneh? Itu semacam kode, ayat 25 dari Daniel 7. Dan untuk mengeluarkan segala sesuatu, bahkan pemahaman tentang Kristus. Gereja setelah mengubah hari istirahat dari hari Sabat ke Minggu.
Jadi siapa yang mengubahnya? Katolik Ensiklopedia. Paragraf berikutnya. Hal yang paling berani, perubahan paling revolusioner dalam gereja yang pernah dilakukan gereja. Terjadi pada abad pertama. Ketika gereja mengubah Sabat dari hari Sabtu ke Minggu, bukan dari petunjuk manapun dalam kitab suci. Tetapi dari pengertian gereja memiliki otoritas dan kekuatan. Orang yang berpikir bahwa kitab suci harus menjadi satu-satunya otoritas. Secara logis harus menjadi SDA dan memelihara hari Sabtu sebagai hari yang suci. Itulah yang dikatakan Katolik di Gereja Katolik St. Catherine pada tanggal 21 Mei tahun 1993. Paulus memperingatkan bahwa itu akan terjadi di Kisah Para Rasul pasal 20. Kutipan lain, Anda mungkin membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan Anda tidak akan pernah menemukan satu baris pun yang membenarkan penyucian hari Minggu. Ngomong-ngomong, Martin Luther adalah seorang Katolik, dan dia mengkonfrontasi gereja ketika dia menemukan kebenaran. Tetapi dia melakukannya dengan kasih. Dan pada titik tertentu, Johann Beck berbicara dengan Martin Luther. Dan Johann Beck, sejarah mengatakan, berkata kepadanya, jika Anda benar-benar percaya, Anda harus mengambil Alkitab dan Alkitab saja, sola scriptura, seperti yang Anda katakan. Dan tidak ada yang lain. Lalu dia berkata, Johann Beck kepada Luther, jika Anda tidak menerima ajaran atau tradisi atau kebiasaan manusia, Anda harus lebih banyak berubah dalam hidup Anda. Ngomong-ngomong, suka atau tidak suka, kita juga memiliki adat dan tradisi. Tidak berdasarkan Alkitab. Saya bisa membuktikannya padamu. Dan dia berkata, melanjutkan, Anda harus memelihara Sabat pada hari Sabtu, bukan hari Minggu. Karena gereja mengubahnya dan bukan Alkitab. Akhir kutipan. Daniel ayat 28. Dan kita menyelesaikan nubuatan karena saya tidak ingin berbicara tentang gereja Katolik. Daniel. Apa yang dikatakan di sana? Setelah melihat penglihatan ini, dia bagaimana? Sama gelisahnya dengan saya, ketika saya memecat kerabat saya, dia sangat gelisah. Mengapa dia gelisah? Kenapa? Kenapa? Katakan pada saya mengapa. Jika Anda mengasihi Tuhan, dan jika Anda mengasihi umat Tuhan, dan jika Anda mengasihi gereja Tuhan dan Anda mengetahui bahwa gereja akan membunuh gereja, tidakkah Anda akan terganggu? Apakah Anda tidak menjadi gelisah? Yah, saudara-saudara, disinilah sebenarnya pelajaran itu. Jika Anda mengasihi Tuhan, dan Anda benar-benar menyadari bahwa gereja telah sangat menyimpang dari Tuhan. Sampai-sampai mereka bertentangan dengan Alkitab. Dan mereka siap untuk menganiaya orang-orang yang mengikuti Alkitab. Anda akan gelisah juga. Saya pernah berada di Spanyol, saya pernah berada di Italia. Dan saya pergi ke Museum Inkuisisi. Dan saya terkejut. Saya tidak bisa menjelaskan, saya punya gambar dengan semua mesin itu. Saya bahkan tidak bisa menggambarkannya. Saya diberitahu bahwa mesin-mesin itu berwarna merah. Karena begitu banyak darah, dan mereka harus mencucinya selamanya untuk dapat menempatkannya di museum. Setelah ribuan tahun, maaf bukan ribuan, tetapi ratusan tahun. Namun mereka membunuh, sejarah mengatakan lebih dari 90 juta orang dalam 1200 tahun. 90 juta wanita, pria, anak-anak. Karena mengikuti Alkitab. Saya akan menampilkan beberapa instrumen, tapi tidak terlalu banyak. Yang satu ini. Jarum, pakunya diukur sampai tidak menyentuh paru-paru. Atau jantung atau organ vital lainnya. Jadi mereka hanya menyiksamu dan Anda mati kehabisan darah. Dan mereka memasukkan orang Kristen. Apakah Anda melepaskan Alkitab, mau menyerahkan Kristus? Mereka akan memasukkan orang-orang Kristen di dalam dan menutupnya. Mereka akan berkata, ini adalah sahabat Abraham. Itu akan mengajarkan Anda untuk mengikuti gereja, bukan mengikuti Alkitab. Karena gereja berada di atas Alkitab. Apa yang kita katakan itulah yang penting. Lanjut ke yang berikutnya. Masukkan orang-orang dan kemudian menarik mereka selama mungkin sampai mereka hancur berkeping-keping. Dan punggung mereka di atas roda itu. Dan saya bisa melanjutkan, satu lagi. Apakah Anda memiliki satu lagi? Tidak, itu saja. Ada satu lagi, ada sebuah kursi. Yang memiliki jarum pendek yang sangat tajam. Tetapi itu sangat tajam. Saya meletakkan jari saya, dan Anda tidak bisa menyentuhnya, itu akan masuk ke jarimu. Banyak sekali, ribuan, puluhan ribu jarum. Kursi itu semua besi, jarum di sini. Jarum di bawah, jarum di belakang punggungmu, jarum di mana Anda menaruh kaki. Jarum di belakang kaki Anda, di mana-mana. Dan mereka akan menempatkan Anda di kursi, dan mendorong Anda ke bawah dan mengikat Anda dengan baik. Dan jarum akan masuk ke seluruh tubuh Anda dari kepala sampai kaki. Dan kemudian mereka akan meletakkan api di bawah kursi besi itu dan menghangatkannya perlahan. Dan mereka akan bertanya kepadamu, apakah Anda melepaskan Alkitab? Apakah Anda menyerahkan Kristus? Itulah yang dilakukan gereja. Sekarang, dengar, saudara-saudara. Itu paralel dengan Wahyu. Perang melawan gereja. Wahyu berbicara tentang penganiayaan sekali lagi. Hukum hari Minggu yang akan datang. Keputusan kematian yang akan datang lagi. Itu akan datang. Daniel paralel dengan Wahyu. Tetapi dengarkan, saudara-saudara.
Haruskah kita mengkhotbahkan itu? Bagaimana menurutmu? Haruskah kita hanya menghabiskan energi kita dan berkhotbah? Inilah yang dilakukan gereja dalam sejarah. Apakah menurut Anda, itu yang harus kita fokuskan? Mengapa kita mendengar, setiap kali kita melakukan penginjilan? Mengapa kita mendengar binatang itu, binatang itu, binatang itu, binatang itu? Bukankah kita seharusnya memberitakan Kristus? Ya, kita harus mengatakan kebenaran. Ya, kita mungkin harus menyinggung sejarah. Tetapi ketika kita melakukan itu, kita harus melakukannya seperti yang Yesus lakukan. Ketika Yesus berkata kepada para wanita, ketika dia memikul salib, dia meneteskan air mata. Kita harus melakukannya dengan kasih. Dan kemudian kita harus fokus kepada Yesus. Kita harus fokus pada Kalvari. Kita harus fokus pada kasih. Saya ingin menyebutkan sesuatu. Maksud saya, Alkitab berkata, berbicaralah kebenaran, tetapi dalam kasih. Saya ingin menyebutkan sesuatu. Alkitab berkata dalam Wahyu 18, ayat 4, keluarlah dari Babel, siapa? Di mana umat Allah? Di gereja atau di Babel? Saya ingin Anda menjawab pertanyaan ini. Menurut Alkitab, di manakah umat Allah? Nah, kemudian siapa yang ada di gereja? Saya tidak tahu, saya akan membiarkanmu menjawab pertanyaan itu. Pena Inspirasi mengatakan bahwa banyak yang akan meninggalkan gereja mereka. Dan yang lain akan menggantikan mereka. Siapa yang akan pergi? Bukan saya, bukan kamu. Kita adalah orang-orang kudus. Kita tidak memiliki kesalahan. Kita sempurna. Lalu siapa yang akan meninggalkan gereja? Jika tidak ada dari kita yang akan pergi. Apakah Anda memahami saya? Apakah Anda yakin, ketika mereka mengatakan kami mengambil? Saya ingat ketika mereka memberitahu ayah saya, kami akan mengambil tempat tinggal Anda. Kami akan mengambil pekerjaanmu, semua yang Anda miliki dan mengambil hidupmu. Dan ayah saya berkata, tidak mungkin Anda bisa melakukannya. Karena saya tidak memilikinya. Bagaimana Anda bisa mengambil sesuatu yang tidak saya miliki? Saya tidak memiliki rumah. Itu milik Anda, Bang, Anda tahu. Dan jika itu bukan milik Anda, itu milik Tuhan. Dan hidupku adalah milik Tuhan. Saya tidak memiliki apa-apa. Jadi apapun yang Anda ambil, itu juga bukan milik saya. Jangan ragu untuk mengambilnya. Kita harus hidup seperti kita tidak memiliki apa-apa. Anda memahami saya, ketika mereka datang kepadamu dan berkata, kami mengambil pekerjaanmu dan rumahmu. Dan kami menempatkanmu di penjara. Apa yang akan kamu lakukan? Mungkin, itu akan menjadi filter, yang pada akhirnya akan menyaring gereja. Dan mereka yang mengasihi Tuhan lebih dari hidup, akan tetap bertahan dengan harga berapapun, seperti para martir. Dan pada saat itu, gereja akan dapat menyelesaikan pekerjaan itu. Selama gereja seperti yang ayah saya katakan, jangan mencoba duduk di atas dua perahu. Ketika Anda pergi memancing, karena Anda akan tenggelam. Jangan, dia mencoba untuk mengatakan, Anda tidak bisa bersama dunia dan dengan Kristus pada saat yang sama. Karena Anda orang yang paling menyedihkan. Anda harus memilih apakah bersama dunia atau bersama Kristus. Anda tidak bisa menjadi suam-suam kuku. Anda tidak bisa menjadi panas dan dingin secara bersamaan. Anda harus menjadi panas atau dingin. Dan ngomong-ngomong, Yesus berkata, aku mempunyai domba lain. Dan mereka tidak ada di kandang domba. Mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan datang ke kandang domba. Domba-domba Yesus. Banyak dari mereka tidak ada di gereja. Saya tidak suka menyampaikan pesan ini. Saya tidak menyukainya, tapi jika saya tidak melakukannya, saya bukan pelayan yang baik. Saya tidak sedang membicarakanmu. Saya senang menjadi bagian dari gereja ini. Saya percaya kita memiliki kebenaran. Anda mendengar saya? Saya percaya kita memiliki lebih banyak kebenaran daripada gereja lain manapun. Tetapi dari mengetahui hingga melakukannya, bukanlah siapa yang tahu, tetapi siapa yang melakukannya. Apakah Anda memahami saya? Apakah Anda benar-benar memahami saya? Kita berbicara tentang kasih karunia. Sekumpulan omong kosong. Maaf. Anda tahu apa itu kasih karunia? Ketika gereja ini akan sangat mengasihi orang-orang. Sehingga Anda tidak mampu dalam pikiranmu untuk menghakimi siapapun. Ketika dalam pikiranmu, Anda merasa ingin menghakimi atau mengkritik seseorang. Anda akan mengatakan, tidak, karena Tuhan mengasihi orang itu lebih dari hidup. Dia memberikan Yesus untuk orang itu. Saya tidak boleh. Saya harus mengasihi mereka seperti mengasihi diri sendiri. Saya harus mengasihi Tuhan lebih dari hidup itu sendiri. Oleh karena itu, saya akan mengasihi mereka, berdoa untuk mereka, membantu mereka, tidak pernah menghakimi mereka. Jika gereja kita melakukan itu, orang-orang akan datang seperti orang gila ke sini. Dan mereka tidak peduli bahwa Anda memelihara hari Sabat, keadaan orang mati. Mereka akan berkata, saya percaya apapun yang Anda percaya. Saya hanya ingin menjadi bagian darinya. Jika kita memiliki jenis kasih seperti itu di gereja ini, gantinya mengurusi binatang. Kita akan mengurusi kasih karunia. Percayalah, orang akan datang. Apakah Anda memahami saya? Laodikia, Yesus, Alkitab berbicara tentang Laodikia. Dan Laodikia adalah yang terburuk di antara 7 jemaat. Tidak ada satu kata pun yang baik tentang Laodikia. Maksud saya, bacalah di dalam Alkitabmu, jika Anda tidak percaya padaku. Dan saya tidak peduli jika saya dipecat, tidak ada yang akan memecat saya. Saya tahu, saya hanya membuat masalah besar dari itu. Laodikia adalah yang terburuk di antara 7. Tidak ada yang baik. Dan bagian terburuknya bukanlah dia jahat, tapi dia tidak tahu.
Laodikia berpikir bahwa dia baik-baik saja. Dikatakan, kamu seperti ini. Kamu miskin, malang, buta. Dan Anda tidak tahu bagaimana keadaanmu. Jika Anda sakit, dan jika Anda tidak tahu bahwa Anda sakit, itu buruk. Apakah Anda setuju dengan saya? Itulah masalah yang kita memiliki saudara-saudara. Banyak umat Allah. Orang-orang jujur yang mencari Tuhan. Mereka masih berada di luar, gereja yang tidak terlihat. Dan banyak dari umat Allah yang masuk. Ketika saatnya tiba, mereka akan masuk. Dan siapa Anda dan saya untuk menghakimi mereka gantinya mengasihi mereka? Ada orang-orang di antara kita, yang berasal dari gereja Katolik. Apakah Anda setuju? Saya ingin memanggil beberapa orang ke sini. Roko, maukah Anda datang ke sini? Di mana Anda? Baik. Satu lagi, mari kita lihat. Helen Kramer. Helen. Apakah Anda di gereja? Helen. Jangan katakan bahwa Helen tidak ada di sini hari ini. Baik. Claudia. Ada banyak Teresa, tapi dia juga tidak ada di sini. Jadi Helen tidak ada di sini hari ini. Baik. Apakah Anda melihatnya? Apakah dia bersembunyi? Saya akan mulai denganmu. Roko, tolong ambil mikrofonnya. Apakah Anda lahir di Advent? Tidak. Saya dibesarkan di gereja Katolik. Oh, binatang, ayolah. Saya tidak melihat binatang di sana. Izinkan saya bertanya kepadamu, apakah Anda mengasihi Tuhan? Tentu. Adakah orang di sana yang mengasihi Tuhan? Oh ya, saya tidak berpikir kita mengenal Tuhan seperti yang saya kenal sekarang. Tapi apa yang kita pahami adalah menjadi Tuhan. Ada banyak orang baik di sana, bukan? Oh ya, Ceritakan sedikit tentangnya. Singkat saja, bagaimana itu terjadi? seluruh keluarga saya adalah Katolik sampai hari ini, dan tentu saja, saya berdoa untuk mereka. Tetapi gereja mengajarkan bahwa gereja adalah jalan menuju keselamatan. Bukan Alkitab atau bukan Kristus. Jika Anda bukan anggota gereja Katolik, Anda tersesat, menurut gereja. Dan seberapa cepat, bagaimana Anda belajar tentang kebenaran? Apa yang terjadi? Ya, saya sebenarnya telah keluar dari gereja Katolik untuk sementara waktu. Dan saya berada di angkatan laut. Tidak menghadiri gereja pada waktu itu. Tapi setelah seseorang dari gereja ini sebenarnya. Gereja ini mengesankan. Amin. Dia tidak hidup. Anda seharusnya mengatakan amin. Dia meninggal, sayangnya, tapi saya bertemu dengannya di Kencan Buta. Dan setelah makan, percakapan panjang, dia memberiku fakta yang menakjubkan. Pelajaran Alkitab tentang Yerusalem baru di surga. Dengar, berhenti sebentar. Roko, saya menyukainya. Saya mencintaimu untuk apa yang kamu katakan sekarang. Saya mengasihimu bahkan lebih dari saya mengasihimu sebelumnya. Dia memberinya apa? Ayolah katakan. Pelajaran Alkitab. Ketika Anda memberikan pelajaran Alkitab, Anda tidak pernah tahu hasilnya. Banyak orang yang datang pada akhirnya, mereka tidak keluar dari ketiadaan. Mereka pernah mendengar program radio. Mereka telah mendapat pelajaran Alkitab. Mereka mendapat sebuah buku. Ada hasil untuk pekerjaan kita. Teruslah, maaf, tetapi saya harus mengatakannya. Sebagai seorang Katolik, saya tidak pernah memiliki Alkitab. Kami memiliki, apa yang mereka sebut misa minggu. Dan Anda mengikuti bahasa Latin, Anda tahu, di mana Anda berada. Saya tidak pernah benar-benar yakin di mana kami berada. Tetapi dengan pelajaran Alkitab ini, saya harus keluar dan membeli Alkitab versi King James termurah yang saya dapat temukan. Karena saya tidak yakin tentang semua ini. Jadi saya menemukan satu, saya ingat $7.95. Hemat. Dan fakta menakjubkan pada saat itu ada belangko. Anda harus mengisi belangko itu. Jadi saya mendapatkan Alkitab. Dan ketika saya pergi, saya akhirnya mempelajari semua pelajaran Alkitab dan saya diyakinkan. Aku tidak percaya ini. Dan kemudian saya mulai, dia memberi saya buku-buku Ellen White. Dan mungkin kemenangan akhir adalah yang benar-benar menyentuh saya. Amin. Dan saya bisa melihat di mana gereja Katolik terlibat dalam semua ini. Dan Anda mulai membenci mereka, bukan? Oh tidak. Seperti yang saya katakan, semua keluarga saya Katolik, jadi saya mencintai mereka dan saya berdoa untuk mereka. Dan saya hanya tidak bisa berbicara dengan mereka. Mereka tidak akan mendengarkan saya. Jadi saya memikirkan cara terbaik saya ingin tetap berteman dengan mereka. Sehingga saya bisa menjadi pengaruh. Dan saya akan membiarkan Tuhan menuntun saya, untuk memimpin mereka dengan cara terbaik. Amin. Terima kasih Roko. Anda bisa pergi. Claudia. Ya. Apakah Anda lahir di Advent? Tidak, saya tidak. Apa kamu sebelumnya? Ya, saya lahir dan dibesarkan di Jerman dan saya dibesarkan di bawah tradisi Katolik Roma, jadi saya. Oh, maaf. Bagaimanapun saya harus masuk ke taman kanak-kanak, sekolah dasar Katolik Roma. Semua sekolah saya adalah sekolah Katolik Roma, dan bagi saya itu hanya melalui hal-hal tradisional. Saya tidak tahu, saya memiliki hubungan bahwa Kristus sebenarnya hidup. Dan dia mengasihi saya dan dia peduli kepada saya. Saya tidak tahu. Jadi bagaimana pengampunan itu datang? Itu istilah. Saya tidak benar-benar, tidak ada pengampunan.
Tidak ada pengampunan. Jadi bagi saya itu seperti, jika Anda baik, jika Anda melakukan sesuatu yang baik. Anda tahu, Anda pergi ke surga. Jika Anda melakukan sesuatu yang buruk, Anda akan turun ke bawah bumi, di mana ada api. Api, gunung berapi, dan Anda terbakar selamanya. Ya, jadi itu adalah gambaran, di mana saya bertumbuh. Dan suatu hari saya pulang kerja dan ada pamflet di kotak surat saya. Dan tertulis penerbitnya, saya tidak tahu siapa penerbitnya. Apa yang ada di pamflet itu? Itu adalah versi singkat dari Kemenangan Akhir. Kontroversi hebat, amin. Ya, dan itu dikirim ke Jerman, dan itu datang dari Belanda. Dan begitu banyak pertanyaan yang saya miliki saat tumbuh dewasa. Tentang mengapa orang melakukan hal yang mereka lakukan, mengapa orang begitu kejam, mengapa beberapa orang begitu baik, dan ketika saya mulai membaca pamflet, seperti banyak jawaban yang saya temukan. Dan saya menyadari, ini berbeda dari apa yang saya dengar sebelumnya dan apa yang diajarkan kepada saya di masa lalu. Jadi mereka juga membicarakan tentang Sabat. Dan ketika saya datang ke Amerika Serikat, hal pertama yang saya sadari adalah, kalendermu terlihat sangat berbeda dari yang ada di Eropa. Itu hal pertama yang saya sadari dan saya katakan. Di Amerika, hari Sabtu adalah hari ke-7. Di Eropa, hari Sabtu adalah hari ke-6. Ini dimulai dengan hari Senin. Dan di sini, setiap kali saya melihat kalender, itu adalah hari Senin di awal. Jadi bacaan yang saya miliki dalam versi ringkas dari Kemenangan Akhir. Hanya saja, semuanya sesuai, itu masuk akal. Dan, saya baru melihatnya. Apakah Anda membenci gereja Katolik? Tidak. Orangnya? Tidak. Kemudian saya harus membenci ibu saya dan saya tidak membenci ibu saya. Karena dia Katolik Roma. Dan jadi ibuku, dia datang ke sini untuk kunjungan singkat dan saya harus memberitahunya bahwa saya Masehi Advent hari ke-7. Dan pada hari Jumat kami melakukan hal-hal tertentu yang berbeda dari yang kami lakukan di Jerman. Kami tidak keluar. Jadi suamiku punya, masih versi Jerman, buku para nabi dan bapa. Ketika dia pergi ke Jerman. Dan ibu saya membaca buku itu, karena tidak ada TV, tidak ada hiburan lain. Dan setiap pagi dia keluar dari kamar dan dia mengajukan pertanyaan kepada saya. Dan Anda perlu mengerti, ibu saya dibesarkan di sebuah biara. Dan, dia pergi ke sekolah di mana para biarawati benar-benar memukulinya. Dan mereka selalu memukulinya. Dan mereka berkata kepadanya, yang dikasihi Tuhan, dia menghajarnya. Jadi ibu saya, setiap kali dia melihat gereja, dia pergi ke seberang jalan. Itu seperti minyak dan air. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan Tuhan, tetapi ketika dia datang ke sini. Dan dia mulai membaca buku Nyonya White dalam versi Jerman. Dia sangat tersentuh olehnya. Dan kemudian saya mengatakan kepadanya apa yang saya pelajari bahwa Tuhan berjanji untuk menyelamatkan Anda dan untuk mengampunimu atas semua dosamu. Dan suatu hari Anda bisa hidup bersamanya selamanya. Dia tidak bisa berbicara selama 2 menit dan hanya menatapku. Dan dia berkata, maksudmu sepanjang hidupku? Saya tidak tahu ini. Dia tidak tahu ini sepanjang hidupnya. Dan sebelum dia kembali ke Jerman, dia dibaptis dan sampai hari ini. Seperti, 13 tahun kemudian, dia masih di gereja. Dan dia berkata, dia sangat senang memiliki gereja. Terima kasih, Claudia. Terima kasih. Ada orang baik di mana-mana saudara-saudara. Ada umat Tuhan di mana-mana. Dan kita harus mengatakan kebenaran, tetapi kita harus melakukannya dengan kasih. Kita seharusnya tidak merendahkan. Kita seharusnya tidak menjatuhkan siapapun. Kita seharusnya tidak menjatuhkan gereja manapun. Bukan panggilan kita untuk melawan mereka, dan mengkritik, dan menghakimi mereka. Panggilan kita adalah untuk mengasihi mereka. Panggilan kita adalah untuk menunjukkan Kristus, menunjukkan kasih karunia. Maksud saya, Anda dapat menutup mulut mereka, tetapi Anda tidak dapat mengubah hati mereka. Anda memahami saya? Kamu tidak bisa. Saya sudah berdoa. Saya telah berseru kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberi kita hikmat untuk memberitakan Injil, tetapi untuk melakukannya dalam kasih dan hikmat. Bagaimana jika itu adalah gerejamu, bahwa seseorang akan berbicara seperti itu tentang gereja Anda? Apakah Anda senang dengan hal itu? Kita harus membangun jembatan. Kita harus menunjukkan Kristus. Anda melihat umat Tuhan ada di sana, banyak dari umat Tuhan. Beberapa dari kita berasal dari sana. Kita Laodikia. Kita juga tidak baik. Kita mungkin memiliki kebenaran, tapi itu tidak membuat kita lebih baik. Kita semua telah berpaling. Kita semua perlu bertobat. Beberapa wanita datang kepada saya dan berkata kepada saya, pendeta, saya sedang berbicara di ASI. Dan dia berkata, pendeta, gereja saya tidak berdoa. Pendeta saya tidak berdoa, majelis tidak berdoa. Apa yang dapat saya lakukan untuk mengubah gereja saya? Saya benci ketika mereka melakukan itu. Saya mengatakan kepadanya, Anda perlu berdoa. Dan berhenti menghakimi gerejamu dan pendetamu dan semua penatuamu. Tidak ada yang akan mengubah orang lain. Anda harus berdoa sendiri. Sama seperti kita mengubah diri kita sendiri dengan kuasa Tuhan. Dan kita menunjukkan kasih, orang lain akan terpengaruh.
Kita tidak dapat menarik orang kepada Yesus yang tidak kita miliki. Kita tidak bisa berbagi apa yang tidak kita miliki. Kita harus menemukan Yesus sendiri. Kita harus memahami kasih-Nya sendiri. Dan kemudian orang akan tertarik ke gereja kita. Ini adalah pesan yang sulit karena bagaimana saya bisa mengatakan tanpa menyinggung siapapun. Katolik atau anggota gereja. Kita tidak boleh mengharapkan orang lain untuk berubah. Kita harus mengasihi orang lain. Sejujurnya, kita tidak mengubah diri kita. Terlalu banyak. Apakah kita demikian? Anda lihat. Seseorang pernah mengatakan kepada saya, kita tidak dapat memilih orang itu karena dia terlalu baik. Ampun. Di zaman kita, itu dianggap kelemahan. Kasih dianggap kelemahan. Anda memahami saya? Ini aneh. Kita telah jauh dari Yesus. Ada sebuah pena inspirasi yang mengatakan, dalam buku Roh Nubuat, kita harus merenungkan kehidupan Yesus setiap hari. Dengar. Sisihkan waktu setiap pagi untuk berdoa dan mempelajari firman Tuhan. Dan saat Anda merenungkan secara khusus, dia mengatakan, saat terakhir dalam hidupnya, menuju salib. Saat Anda merenungkan, semakin Anda memahami kasih Yesus, Anda akan semakin diubahkan. Hanya ketika kita merenungkan kasih Yesus, kita bagikan kasih itu. Seperti semakin Anda berjalan di antara bunga, semakin Anda berbau seperti bunga. Semakin Anda berjalan dalam kasih karunia, semakin Anda berbagi kasih karunia. Saat kita merenungkan kasih Yesus, perubahan tidak ada hubungannya dengan perilaku eksternal. Perubahan dimulai dari dalam keluar. Saat kita merenungkan kasih Yesus, kita diubahkan. Dan kemudian kita mengasihi Tuhan. Dan kemudian kita mengasihi manusia. Dan ketika kita memiliki kasih Yesus, orang-orang tertarik pada gereja kita, yang memiliki Yesus. Anda memahami saya? Ini tidak mengkhotbahkan binatang itu. Saya tidak menentang untuk menceritakan sejarah, tetapi, berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan dan bagaimana Anda mengatakannya. Katakan kebenaran dalam kasih. Jika Anda tidak mencintai orang lain, Anda tidak berhak mengatakan kebenaran kepada mereka. Ada seorang pendeta di Kanada dan tidak, saya melompat ke ceritanya. Saya ingin selesai. Pastor Gonzales, seorang pendeta di Guatemala. Saya punya 5 cerita, tapi hanya 1. Di Guatemala. 15 tahun belajar untuk menjadi seorang imam di gereja Katolik. Dan suatu hari, seorang wanita datang kepadanya dan memberinya kemenangan akhir. Ngomong-ngomong, ini $1. Saya hemat. Saya tidak menghabiskan banyak uang. Saya cukup pemilih. $1, tapi saudara-saudara, kita memiliki ratusan buku ini di gym, di dalam kotak. Buku seharga $1. Anda dapat memberikan buku kepada seseorang. Anda dapat memberikan buku atau DVD, berbagi khotbah, memberikan pelajaran Alkitab kepada seseorang. Suatu hari seorang wanita memberinya kemenangan akhir dan dia mengatakan, dalam buku kecil itu, saya menemukan semua jawaban saya yang saya gumulkan selama 15 tahun. Saya belajar pengampunan, saya belajar keselamatan, saya belajar bahwa saya dapat hidup bersama Yesus. Dan dia berkata, itu menyakitkan saya, untuk mengetahui tentang gereja saya. Dan saya mulai berdoa untuk mereka, dan saya memutuskan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin. Dan saya harus memberitakan Yesus kepada mereka. Anda memahami saya? Dia adalah seorang pendeta SDA sekarang. Saudara-saudara, jangan memukul orang dengan kebenaran di kepala mereka. Anda memahami saya? Kasihilah manusia karena Yesus mengasihi. Kasih Tuhan mendorong. Jika kasih tidak merubah seseorang, tidak ada yang akan mengubah seseorang. Yesus akan segera datang, dan Dia memberi kita misi. Itulah alasan utama keberadaan gereja. Jika kita tidak melakukan misi, kita tidak punya alasan untuk berada di sini. Itu hanya klub, tutup saja dan pulang. Kita memiliki misi, dan misi itu adalah untuk mengasihi orang, untuk mewakili Kristus. Adalah untuk mewakili Kristus, dan melalui kita orang mengenal Kristus, dan mereka memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Tidak ada yang kita lakukan atau katakan akan pernah menyelamatkan siapapun. Bukan doktrin, bukan kebenaran, tidak sama sekali. Hanya di kaki salib, saat kita merenungkan Yesus dan Yesus datang ke dalam hati kita. Kita dapat menunjukkan Yesus dan hanya dengan demikian. Kita akan mengasihi manusia dengan kasih seperti Dia mengasihi manusia. Hanya kemudian kita dapat melakukan penginjilan. Jadi saya menantang Anda hari ini, untuk pulang. Dan menghabiskan waktu di kaki salib. Dan berdoa agar Anda dan saya. Bukan orang lain yang akan mengenal Yesus. Berdoalah agar engkau dan saya bertobat. Bahwa engkau dan saya akan merendahkan hati kita. Anda dan saya akan mengalami kasih karunia. Dan sama seperti kita mengalami kasih karunia, Anda akan melihat kasih karunia di gereja ini. Dan ketika Anda melihat kasih karunia di gereja ini, orang-orang akan datang. Anda memahami saya menantang Anda untuk melakukan itu.
Dan saya menantang Anda untuk berdoa agar itu terjadi dalam hidup kita, sebagai individu. Maksud saya berdoalah untuk pendeta. Terima kasih. Saya menghargainya, saya membutuhkannya, tapi jangan berdoa agar saya berubah. Jangan berdoa agar ketua akan berubah atau kepala diakon akan dapat berubah. Berdoalah agar kamu berubah. Anda memahami saya? Berdoalah bahwa Anda akan berubah. Setiap kali kami melakukan penginjilan dalam 24,5 tahun pelayanan. Sebelum saya melakukan penginjilan, sesuatu terjadi pada saya. Donna dan saya berbicara minggu lalu, kami melakukan penginjilan minggu depan. Apa yang akan terjadi pada kita? Di Wisconsin, setiap kali septik masuk di ruang bawah tanah dan setelah penginjilan, itu hilang. Dan kami mempekerjakan orang-orang dengan kamera dan router. Dan mereka mencari dan mereka tidak dapat menemukan apapun. Hari Minggu, septik kami masuk ke rumah kami di sini. Dan Donna dan saya tersenyum. Dan masalahnya terpecahkan. Kami tahu setan akan melakukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian kami. Berdoa. Kita butuh doa. Kita tidak dapat menghadapi setan karena kita memiliki kebenaran. Kita adalah anak-anak Abraham. Kita adalah gereja Tuhan. Kita membutuhkan doa, saudara-saudara. Kita membutuhkan doa. Apakah Anda ingin saya menjelaskan tentang septik, hal-hal yang mengambang atau Anda mengerti? Baik. Jadi kita melewati hal itu. Saudara-saudara, tantangan yang kita miliki bukanlah poinnya. Intinya adalah siapa yang kita miliki di pihak kita? Apakah dia nyata? Itulah tantangannya. Semakin banyak kita berdoa, semakin dia bisa datang ke dalam hidup kita, ke dalam keluarga kita, ke dalam gereja kita. Dan kemudian dialah yang akan bekerja. Dialah yang akan membimbing. Dialah yang akan memberi makan. Dialah yang akan merubah. Anda tidak perlu melakukan pekerjaan yang mustahil itu. Kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengubah orang lain? Jadi kita selesai hari ini. Kita akan memiliki seminar wahyu dimulai kapan? Hari Jumat. Dan kita bertemu untuk berdoa kapan? Kamis pukul 7. Kita akan memiliki 24 jam doa, dari Rabu sampai Kamis. Kamis, pukul 7 kita bertemu dan berdoa. Hari Jumat, Anda datang lebih awal sehingga kita dapat berdoa sebelum kita mulai. Dan kemudian membuat semua orang ke posisinya dan bersiap-siap. Anda datang lebih awal, jangan datang terlambat. Baik. Dan Anda datang, oke. Kamu mendengar saya? Siapa yang tidak datang akan dipecat. Tidak, saya tidak bisa melakukan itu. Saya harap aku bisa. Kita akan berpisah. Kita bernyanyi, beberapa bait dari lagu, Saya Percaya. 523, tapi saya tidak yakin. 538. Saya salah. 538. Kita akan bernyanyi, katakanlah yang pertama dan terakhir. Tidak, mari kita nyanyikan ketiganya. Baik. Kita akan bernyanyi, dan kemudian kita akan keluar. Para diakon akan menunjukkan kepada Anda kemana harus keluar. Untuk pria, wanita, dan keluarga, untuk simbol kerendahan hati. Untuk pelayanan kerendahan hati, dan kemudian kembali untuk lambang Yesus, darah dan tubuhnya. Dan saya akan menemui Anda Rabu malam, Kamis malam, pada Jumat malam dan Sabtu malam. Dan saya ingin melihatmu di sini. Lupakan hal-hal lain karena ngomong-ngomong mereka akan terbakar. Mari kita berdiri dan mari kita bernyanyi. Dengar, jika kau bernyanyi seperti di pemakaman, saya akan menghentikanmu. Ini bukan pemakaman, ini adalah perayaan. Yesus ada di sini. Jadi pujilah Dia. Baik, ayo lakukan. Guide me, oh, thy great Jehovah.
Bapa di surga, Engkau layak kami puji. Saat kami mengalami sekarang, pelayanan kerendahan hati dan simbol tubuh dan darah-Mu. Semoga kami belajar kasih karunia, pertobatan dan kasih.